Beru menyerang bos itu dengan gerakan yang cepat, sehingga monster tersebut pun langsung terjatuh ke tanah. Dengan cakarnya yang tajam, Beru kemudian menusuk dada monster itu dan mencabut inti kehidupannya secara brutal. Monster tersebut pun berteriak kesakitan, namun Beru segera menghancurkan inti kehidupannya. Seketika bos dungeon pun telah berhasil dikalahkan, dan para pasukan undead yang kini sedang mengepung para hunter dari Guild Knight juga ikut menghilang. Di saat itu juga, para hunter yang mengikuti raid tersebut dibuat kaget dan heran. Bagaimana mungkin bos dungeon Archlich itu dikalahkan hanya dengan sekali serang? Setelah mengalahkan bos tersebut, Beru lalu mengaum memperlihatkan kekuatannya. Park Jong-soo lalu berkata, "Aku tahu semut itu kuat, tapi aku tidak menyangka bahwa dia akan sekuat ini. Hunter Sung Jinwo bisa menyelesaikan raid ini hanya dengan mengirim pasukannya saja, tanpa dia harus ikut raid sekalipun. Biasanya, makhluk summon akan menguras banyak mana dari si pemanggilnya. Tapi prajurit yang dikeluarkan Hunter Sung saat ini bahkan belum ada setengahnya. Melihat kekuatan tempur yang dimiliki Hunter Sung saat ini, bahkan guild besar sekalipun bukan apa-apa di hadapannya," kata Park Jong-soo dalam hatinya. Wakil Ketua Park Jong-soo kemudian mengusulkan agar mereka segera menjalin kerjasama atau tindakan saling menguntungkan dengan guild Hunter Sung. Park Jong-soo lalu berkata, "Dasar kau ini, kau tahu soal apa? Ini tentang nama baik. Dengan adanya raid bersama kali ini akan membuat Hunter Sung membutuhkan kita lagi. Hunter Sung memang sangat hebat, dan dia juga telah membuat sebuah guild baru. Tapi apa dia bisa melakukan aktivitas guild dengan melanggar hukum? Karena asosiasi hunter yang mengharuskan jumlah minimum anggota saat akan melakukan sebuah raid. Tak peduli seberapa banyak makhluk summonnya, tetap saja ia membutuhkan jumlah minimum anggota guild, dan mau tak mau ia harus mematuhi aturan tersebut." Wakil Ketua Park Jong-soo pun berkata, "Benar juga apa yang Ketua katakan, guild kita kekurangan kekuatan, sedangkan guild Hunter Sung kekurangan anggota. Itu bisa menjadi win-win solution." Park Jong-soo pun menyetujui dan ingin mencoba menjalin kerjasama dengan guild Hunter Sung. Cerita kemudian beralih ke sekolah Jin-ah, di mana Jinwo yang telah menghabisi semua monster yang menyerang. Petugas keamanan dibantu oleh para hunter pun datang untuk mengevakuasi para korban. Banyak orang tua menangis karena anak mereka telah meninggal menjadi korban dalam insiden tersebut. Jinwo kemudian dijemput oleh Ketua Gogun-hye. Ketua Gogun-hye pun membacakan laporan bahwa sebanyak 213 siswa yang sebelumnya berhasil meninggalkan sekolah telah aman, yang berhasil diselamatkan oleh tim penyelamat berjumlah 10 orang. Namun banyak juga siswa yang tidak berhasil melarikan diri. Ketua Gogun-hye lalu berkata, "Mungkin kejadian ini sudah diramalkan." Ia kemudian memberikan ponselnya kepada Jinwo, menunjukkan data grafik dari jumlah gate yang muncul di Seoul selama 6 bulan terakhir, yang telah meningkat secara drastis. Tidak hanya di Korea, tapi juga di seluruh dunia. Bukan hanya ini keanehan yang terjadi. Jumlah orang yang mengalami awakening semakin bertambah. Begitu pula jumlah gate dan hunter yang menangani mereka. Seperti semuanya berusaha saling menyeimbangi. Semua ini menandakan dunia mulai berubah. Jinwo kemudian bertanya pada Ketua Gogun-hye, "Lalu apa yang Ketua sebenarnya ingin sampaikan?" Ketua Gogun-hye kemudian menyerahkan sebuah dokumen kepada Jinwo. Jepang, Amerika, Cina, Rusia, Prancis, Inggris, Jerman, dan yang jauh di Timur Tengah. Mereka semuanya memberikan dokumen permintaan resmi untuk bisa menjalin kontak dengan Hunter Sung Jinwo. Mungkin kau juga sudah melakukan kontak tidak resmi beberapa waktu yang lalu. Faktanya, kami dari pihak asosiasi Hunter tidak punya kekuatan untuk bisa menghentikan mereka semua. Kami hanya bisa menjaga informasi terkait Hunter yang diminta. Tak dapat dipungkiri bahwa semua negara ingin merekrut Hunter Sung, tapi semua keputusan ada di tangan Hunter Sung Jinwo. Ketua Go menambahkan, "Ketika seorang hunter meninggalkan negara kita, aku merasa kalau Korea mungkin akan kesulitan untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut." Setibanya di rumah sakit tempat adik Jinwo kini dirawat, Jinwo lalu segera bergegas turun dari mobil untuk segera masuk. Tapi Ketua Gogun-hye kembali memanggil Jinwo. "Tunggu Hunter Sung,
kami akan menawarkan apapun untuk meyakinkanmu agar kau tetap mau tinggal di sini menjadi warga negara Korea. Jadi, maukah kau tetap tinggal di sini, Hunter Sung? Ketua Go Gun-hye kembali berkata, termasuk Hunter Sung Jin-woo, Hunter rank S Korea berjumlah 10 orang. Kita sudah kehilangan 3 orang, 2 dibunuh oleh monster, dan satunya lagi sudah pindah ke Amerika. Bahkan saat ini asosiasi sudah nyaris tidak bisa berdiri. Aku hanya melakukan apa yang aku bisa untuk tetap menjalankannya dengan benar. Jadi tolong, katakan apapun permintaanmu, Hunter Sung Jin-woo. Jin-woo lalu berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu, bisakah ketua mengizinkan aku untuk memasuki gate sendirian ke depannya? Permintaan ini membuat ketua Go Gun-hye terkejut. Apa kau mau membuang kekangan jumlah minimum anggota? Karena aturan jumlah minimum anggota dibuat demi keamanan para hunter untuk melindungi nyawa mereka. Kalau kau meminta untuk membuang kekangan itu, tunggu. Jangan bilang alasanmu sebenarnya membuat guild adalah untuk tujuan itu, Hunter Sung. Jin-woo lalu menjawab, iya, itu benar ketua. Apa itu sulit? Ketua Go Gun-hye menganggap hal ini memang sulit, namun bukan berarti mustahil. One man raid. Baiklah, serahkan ini padaku. Di sisi lain, Jin-ho yang sedang menelpon sepupunya yang baru saja selesai syuting. Ia mengajaknya untuk bergabung dengan guild mereka. Jin-ho mengatakan daripada ia dikekang oleh guild ayah, bukankah lebih baik kau bergabung dengan guild kami dan mendapat kebebasan? Sepupunya bertanya, guild? Kenapa tiba-tiba kau membicarakan ini? Ia juga masih ragu karena guild mereka bahkan belum diresmikan. Tapi Jin-ho tetap meyakinkan dan memintanya untuk segera datang. Setibanya Jin-woo di kantor, ia bertemu dengan seorang wanita yang ternyata adalah sepupunya Jin-ho, Yo So-hyun, seorang hunter rank A resmi. Yo So-hyun pun terkejut karena ternyata yang dikatakan Jin-ho itu benar, bahwa ia akan membuat guild bersama dengan Hunter Sung Jin-woo. Jin-woo lalu menegaskan, ketika kau bergabung dengan guild kami, beritanya pasti akan langsung tersebar luas. Apa kau tidak keberatan dengan itu? Lalu So-hyun menjawab, tidak, itu tidak masalah. Itu jauh lebih baik daripada harus berhubungan dengan Yo Jin-sung kakak dari Jin-ho. So-hyun lalu meminta untuk berfoto bersama Jin-woo yang akan dia unggah di akun sosial medianya. Cerita kemudian berlanjut saat para petinggi Korea sedang melakukan rapat, membahas permintaan Jin-woo untuk menghapus aturan jumlah minimum anggota saat raid, atau yang dikenal dengan one man raid. Menghitung makhluk summon sebagai anggota raid, permintaan ini dianggap konyol dan tidak masuk akal. Para petinggi mengatakan bahwa asosiasi hunter diharuskan untuk adil. Kalau seperti ini, sama saja kita memihak Hunter Sung Jin-woo. Di depan semua para petinggi Korea, Ketua Go Gun-hye kemudian berkata, aku akan memberinya sebuah hak istimewa, meskipun ini mungkin tidak adil. Sekarang aku akan menanyakan sesuatu pada semua orang yang berada di sini. Raid dengan jumlah hunter rank A sebanyak 20 orang, dan one man raid Hunter Sung Jin-woo. Jika kalian mengirim mereka ke tempat terjadinya sebuah dungeon break, kalian akan pilih yang mana? Bukankah apartemen baru senator saat ini berada di sebelah guild hunter? Kenapa juga senator harus pindah ke tempat yang harganya jauh lebih mahal itu? Tanya Ketua Go Gun-hye. Itu sudah menjelaskan semuanya kalau senator pun ingin agar keamanannya terjamin. Semua orang juga sama, mereka yang kaya ingin pindah ke tempat yang lebih aman. Dengan sorot mata yang tajam, Ketua Go Gun-hye kembali menjelaskan. Pada saat ini, guild dari seluruh dunia berebut menginginkan Hunter Sung untuk pindah ke negara mereka. Dalam situasi seperti ini, bukankah kalian juga berpikir untuk membuat Hunter Sung tetap menetap di Korea? Contohnya Hunter Hwang Dong-soo yang saat ini sudah pindah ke Amerika. Apa kalian akan mengulanginya sekali lagi? Kalau menurut kalian perlakuan spesial ini tidak adil, suatu saat ketika gate rank S muncul di negara kita ini, kalian pikir siapa yang akan melindungi kalian nanti? Pikirkanlah itu baik-baik. Dengan pernyataan dari Ketua Go Gun-hye tersebut, membuat semua orang yang berada di ruang rapat itu pun seketika terdiam tanpa sepatah kata pun. Di tempat lain, menampilkan Cha Hae-in yang sedang berada di kamar apartemennya sambil melihat akun sosial media miliknya. Dan alangkah terkejutnya ketika ia melihat sebuah postingan dari aktris Yo So-hyun
yang memposting sebuah foto dirinya sedang bersama Hunter Sung Jinwo. Dengan caption, "Hari pertamaku bergabung dengan Ah Jin Guild." Cha Hae-in pun tampak cemburu. Keesokan harinya, Jinwo dan Jinho yang hendak melakukan raid perdananya setelah membuat Ah Jin Guild. Terlihat banyak petugas asosiasi sedang mengamankan area di sekitaran gate tersebut. Jinwo yang kini telah mendapatkan hak istimewa sebagai one-man raid. Saat ia akan memulai raid, tiba-tiba Jinwo dihampiri oleh para wartawan dan melontarkan berbagai pertanyaan tentang raid perdana dari Ah Jin Guild. Dan apa sebenarnya hubungan Jinwo dengan Yo So-hyun. Saat Jinwo sedang dikerumuni oleh para wartawan, tiba-tiba Ketua Wo Jinchul datang dan langsung mengamankan situasi. Jinwo lalu bertanya, "Ketua Wo Jinchul, bukankah informasi mengenaiku seharusnya sudah dijaga dengan baik?" Jinchul pun menjawab, "Walau informasi Hunter Sung bisa dijaga dengan baik, tapi mustahil menjaga informasi tentang lokasi gate. Kurasa kedepannya kau harus lebih berhati-hati di sosial media." Jinho lalu bertanya, "Hyung Nim, apakah kau benar-benar tidak memerlukan tim penambang atau tim pengumpul? Akan sangat sulit kalau harus aku sendirian," kata Jinho. Jinwo lalu mengeluarkan prajurit bayangannya. "Tidak usah, para prajurit bayanganku nanti yang akan melakukan pekerjaan tersebut," kata Jinwo. Ketua Wo Jinchul terkejut melihat kekuatan makhluk summon milik Jinwo yang setara dengan hunter rank B ke atas. Ini sudah melebihi persyaratan untuk raid di gate rank A dengan mudah. Ketua Wo Jinchul lalu segera mengenakan armornya dan berkata, "Dengan hak istimewa, hanya orang bodoh yang berusaha melawan semua ini. Aku sudah memastikan ia sendiri. Tapi, tidak peduli aman atau tidaknya raid Hunter Sung. Ketua Asosiasi Hunter mengirimku untuk mengawasi raidmu. Aku akan menemanimu sebagai tim pengawas untuk hari ini." Beberapa saat kemudian setelah mereka bertiga memasuki gate tersebut, mereka langsung dihadang dengan kemunculan monster rank A yang langsung dihabisi oleh para prajurit bayangan Jinwo secara brutal. Melihat kejadian itu, Ketua Wo Jinchul nampak tak percaya dengan apa yang sedang dilihatnya. Skill bertarung dan kekuatan sihir para prajurit bayangan Hunter Sung sangat hebat. Bahkan veteran hunter sekalipun akan kesusahan melawannya. Ia melihat Iron yang menghabisi monster dengan kapaknya, tank yang sedang mencabik-cabik mangsanya, dan prajurit bayangan High Orc yang menebas para monster dengan pedangnya, serta Beru yang memotong-motong monster tersebut secara brutal. Ketua Wo Jinchul pun berkeringat dingin karena melihat jumlah prajurit summon Hunter Sung Jinwo jauh lebih banyak sehingga membuat para monster tidak berdaya sama sekali. Pandangan Ketua Wo Jinchul kini terpaku pada salah satu prajurit bayangan Jinwo dan merasa takjub dibuatnya. Ia melihat Igris yang saat ini menghadapi monster dengan menggunakan Demon King Longsword. Ia berkata bahwa teknik berpedangnya sungguh luar biasa. Sihir petir yang biasanya hanya dimiliki oleh hunter tingkat tinggi saja. Tapi setiap tebasan pedangnya menghasilkan sambaran-sambaran petir. Dan dengan mudahnya ia membantai banyak monster sekaligus. Jinchul masih tak percaya bahwa makhluk saman ini mungkin sudah melebihi rank A ke atas. Ia juga mengakui, jika ia bertarung satu lawan satu dengannya, ia yakin tidak punya peluang untuk menang melawannya. Igris terus menebas para monster dengan kecepatan dan teknik yang luar biasa, membakar mereka dengan sambaran petirnya. Di sisi lain, Jinwo yang merasa kesal dengan prajurit bayangan semutnya yang terus memakan mayat para monster. Ia kemudian menendangnya, "Hei, kubilang jangan dimakan. Mau berapa banyak monster lagi yang akan kau makan?" Melihat Jinwo yang saat ini sedang sibuk mengatur para bawahannya tersebut, Ketua Wo Jinchul dalam hati berkata, "Raid dungeon, penambangan kristal mana, dan bahkan juga pengumpulan mayat monster. Ia bisa melakukannya sendiri. Menurutku ini bukan lagi one-man raid. Sekarang aku tahu alasan kenapa Ketua Goganhe memintaku untuk memperhatikanmu, Hunter Song." Setelah semua para pasukan monster telah dikalahkan, kini hanya tersisa bos dungeon. Bos itu berwujud seperti ular naga yang memegang dua tombak trisula di tangannya. Jinwo kemudian menarik kembali sebagian pasukan bayangannya, kecuali mereka yang saat ini sedang bekerja melakukan penambangan kristal dan mayat monster. Ketua Wo Jinchul pun bertanya-tanya, "Kenapa kau menarik kembali beberapa pasukanmu, Hunter Sung? Kurasa bukankah makhluk samanmu saja sudah cukup untuk menghadapinya?"
Jinwo lalu mengeluarkan daggernya dan berkata, "Kalau aku terlalu mengandalkan mereka, nanti ketajamanku akan hilang." Dengan gerakan yang sangat cepat, Jinwo lalu melesat ke arah monster tersebut dan langsung menebas kepala monster itu. Dengan sekali serang monster itu pun telah berhasil ia kalahkan. Ketua Wo Jinchul kembali dibuat takjub oleh kekuatan Hunter Sung Jinwo. Ia masih tak percaya karena seharusnya sisik seekor naga yang biasanya dibuat menjadi armor dan shield itu dapat dihancurkan dengan mudah hanya menggunakan 2 dagger. Setelah Jinwo berhasil mengalahkan bos dungeon tersebut, lalu pesan dari sistem pun muncul. Pesan itu memberitahu Jinwo bahwa saat ini Anda telah mencapai level 101 dan membuat semua skill yang dimilikinya juga ikut naik level. Cooldown skill Shadow Exchange telah dikurangi 1 jam, yang kini hanya tersisa menjadi 2 jam saja. Jinwo pun tersenyum kalau tiap naik level dikurangi 1 jam. Kedepannya jika ia naik level lagi, bukan tidak mungkin ia bisa menggunakannya kapanpun tanpa harus menunggu lagi. Dimanapun aku berada nantinya, ibu dan Jin Ah tidak akan dalam bahaya lagi. Jinwo lalu mendekati mayat bos dungeon tersebut dan berkata, "Arise, bangkitlah." Aura hitam pun seketika muncul dari mayat bos tersebut dibarengi dengan pesan sistem yang muncul. Summon Shadow telah berhasil. Permulaan level Shadow dimulai dari level 13. Dalam hati Jinwo berkata, tingkatannya sama seperti Tusk, level 13, kekuatannya juga sepertinya sama, tapi ukurannya menjadi sedikit lebih kecil dibandingkan dengan ukuran aslinya. Jinwo kemudian memberinya nama Jima. Jinho pun kagum dengan kehebatan Jinwo, karena ia telah berhasil membuat monster yang kuat menjadi salah satu makhluk summonnya. Saat dungeon itu mulai runtuh, Jinho kemudian mengajak Jinwo untuk segera keluar dari dalam dungeon. Jinwo lalu memerintahkan Tusk untuk membawa salah satu mayat monster yang berukuran besar keluar dari gate. Para wartawan seketika dibuat tercengang dengan Tusk yang keluar dari gate, sambil menggendong mayat bos dungeon tersebut. Awalnya mereka mengira bahwa itu adalah salah satu monster penghuni gate tersebut yang berhasil keluar. Tapi ternyata itu adalah makhluk summon milik Hunter Sung Jinwo. Mereka pun tak melewatkan kesempatan itu untuk segera mengambil gambar dan mendokumentasikannya. Di sisi lain setelah keluar dari gate, terlihat wajah ketua Wo Jinchul yang terlihat lemas, tak berdaya karena ia masih tak percaya dengan apa yang telah ia saksikan saat mengikuti raid perdana Hunter Sung Jinwo. Setibanya Wo Jinchul di kantor asosiasi Hunter, ia segera memberikan laporan tentang semua yang telah ia lihat saat mengikuti raid Jinwo kepada ketua Gogonhe. Ketua Wo Jinchul berkata bahwa menurutnya, itu bukanlah sebuah raid, melainkan sebuah pembantaian. Mendengar itu, ketua Gogonhe kemudian menyuruh Jinchul sebaiknya untuk beristirahat dulu. Ketua Go lalu menatap keluar jendela sambil memikirkan tentang apa yang telah ia katakan sebelumnya, bahwa ia telah salah menyebut Jinwo sebagai one-man raid. Itu sudah bukan one-man raid lagi, tapi lebih tepatnya one-man guild. Dialah guild itu sendiri. Cerita lalu berpindah ke Shinjuku, Tokyo, Jepang. Di sana muncul sebuah gate rank S raksasa di langit-langit kota. Para warga masyarakat yang melihatnya seketika dibuat terkejut dan ketakutan. Semuanya terdiam memperhatikan apa yang muncul di depan mata mereka. Para petinggi Jepang kini sedang berkumpul di kantor Perdana Menteri Jepang guna melaksanakan rapat membahas tentang gate rank S tersebut. Terlihat para petinggi dari guild-guild besar kini sudah berdatangan satu persatu. Tak terkecuali perwakilan dari guild Draw Sword yang kemarin baru saja kehilangan 7 Hunter rank S-nya saat raid di Pulau Jeju. Hanya 4 Hunter rank S yang tersisa dari guild tersebut. Mereka datang bersama Vice Master mereka, Reiji Sugimoto. Karena guild master mereka, Goto Ryuji, telah ikut gugur dalam insiden tersebut, saat ini Reiji Sugimoto yang menggantikannya sebagai guild master. Banyak rumor yang beredar bahwa mereka kini hanya menjadi anjing dari ketua asosiasi Hunter Jepang, Matsumoto Shigeo. Banyak yang mengatakan bahwa Guild Draw Sword kini telah berakhir. Mereka tak lagi menjadi yang terkuat di Jepang. Mendengar itu, mereka tampak kesal. Salah satu hunter berkata, para bunglon itu semakin menjadi-jadi hanya karena Goto-san sudah tidak ada, dasar sialan. Rapat pun telah dimulai.
Di sana terlihat ada ketua asosiasi, hunter Jepang, para guildmaster, dan para petinggi negara. Salah satu petinggi itu pun marah karena asosiasi hunter hingga detik ini belum mengambil tindakan pencegahan apapun mengenai gate rank S yang muncul di Shinjuku tersebut. Mereka khawatir bagaimana kalau sampai terjadi dungeon break. Entah ada berapa banyak hunter yang akan membantu mengatasi gate rank S itu. Matsumoto Shigeo lalu menjelaskan bahwa hunter rank S saja tidak akan cukup untuk menangani gate tersebut. Kita harus meminta bantuan dari hunter level nasional. Kemudian ada yang mengusulkan untuk meminta bantuan dari Thomas Andre. Namun mereka kini tak memiliki dana untuk bisa menyewa jasa Thomas. Reiji Sugimoto lalu berkata, masih ada satu orang lagi, yaitu Master Barrier, Yuri Orlov. Asalkan memberinya uang yang cukup, aku akan pergi untuk meminta bantuannya. Cerita kemudian bergeser ke Sung Jinwo, yang saat ini sedang berada dalam perjalanan menuju kantornya. Ia lalu mengambil sebuah kunci. Ini adalah kunci untuk memasuki kuil Kartenon. Kunci ini terbuka setelah mencapai level 100, dan kini aku sudah level 101. Aku menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya ketika naik ke level 102 nanti. Setibanya Jinwo di kantor, saat ia sedang memarkirkan mobilnya, ia lalu melihat hunter Cha Hae-in yang tiba-tiba berusaha kabur saat melihat dirinya. Jinwo lalu segera menghampirinya dan bertanya, "Kenapa kau berusaha untuk kabur, Hunter Cha? Ada keperluan apa kau datang ke kantor guild kami?" Cha Hae-in dengan gugup menjawab bahwa mobilnya tertinggal di parkiran dan ia hendak mengambilnya. Jinwo lalu teringat karena waktu itu saat ia memberinya tes yang berlangsung di gedung latihan asosiasi, ia menggunakan Shadow Exchange sehingga mobilnya pun tertinggal di sini. Cha Hae-in lalu memberanikan diri untuk bertanya pada Jinwo, "Apa kamu punya waktu sebentar, Hunter Sung?" Di dalam hatinya saat ini, banyak pertanyaan yang ia ingin tanyakan pada Jinwo. Ia bertanya-tanya tentang apa maksud sebenarnya foto selfie Jinwo dengan Yo So-hyun, dan apa yang membuat wanita itu lebih unggul dariku. Hae-in merasa cemburu karena Jinwo lebih memilih Hunter rank A ketimbang dia yang seorang rank S. Apakah mungkin kalian berdua sudah berpacaran? Tapi ia tidak berani untuk mengatakannya pada Jinwo. Cha Hae-in lalu berkata pada Jinwo, "Sebenarnya, Hunter Min Byung-gu memberitahuku untuk menyampaikan pesan padamu. Ia berkata, kalau ini tentang kekuatanmu, Hunter Sung." Jinwo terkejut. Ia lalu segera mengajak Hunter Cha untuk masuk ke dalam kantornya dan melanjutkan obrolan di dalam saja, karena di sini banyak orang yang berlalu lalang. Setelah mereka berdua masuk ke dalam, Cha Hae-in lalu bertanya, "Kenapa tempat ini sepi sekali? Apa di kantor saat ini sedang tidak ada seorang pun?" Jinwo menjawab bahwa saat ini Vice Masternya sedang mengurus penyelesaian gate. Dan ngomong-ngomong, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana Hunter Min Byung-gu menyampaikan pesan tentang kekuatanku padamu, Hunter Cha? Hae-in lalu menceritakan bahwa beberapa hari yang lalu, ia seperti sedang berada di dalam mimpi. Aku mendengar suara Min Byung-gu. Ia mengatakan kalau Hunter Sung harus berhati-hati dengan kekuatannya. Seseorang menarikku ke dalam kegelapan tanpa akhir, tapi yang kembali hidup tidak seperti diriku sendiri. Kesadaran dan pikiranku memang ada. Hanya saja mataku gelap tak bisa melihat apapun, dan tubuhku bergerak sendiri sesuai dengan keinginannya. Aku merasa sangat bahagia bisa melayaninya, tapi di sisi lain aku juga merasa ketakutan. Kekuatan itu terlalu kuat dan juga mengerikan. Seharusnya dia juga menyadarinya. Ingatlah ini, tolong sampaikan padanya, ucap Hunter Min Byung-gu. Di keesokan harinya, Jinwo dan Jinho kembali melakukan raid di dalam dungeon. Tapi raid kali ini terlihat lebih santai, mereka berdua hanya duduk, ngobrol dan sambil makan. Jinwo yang sedang makan kemudian teringat kembali dengan apa yang dikatakan Hunter Cha kemarin. Entah apa yang dikatakannya benar atau tidak, aku memang harus mengetahui inti dari kekuatanku sendiri. Daripada terus bertambah kuat, hal ini jauh lebih penting. Jinho kemudian berkata, "Ini mengingatkanku ketika dulu kita menyelesaikan dungeon Rengse, Hyung Nim. Makhluk summon Hyung Nim bisa bergerak sendiri bukan? Contohnya seperti saat ini, kamu bisa menyerahkan semuanya pada makhluk summonmu." Jinwo lalu menjawab,
Tidak seperti itu juga, aku tetap harus mengawasi semuanya. Kalau tidak aku awasi, mereka akan bertindak semaunya seperti yang kau lihat sekarang. Kalau dipikir-pikir, apa adik Hyung-nim tidak apa-apa setelah melalui peristiwa seperti itu? Tanya Jin-ho. Jin-wo menjawab, kalau dia sekarang hanya butuh istirahat, selain itu sudah ada pelindung terkuat di sisinya sekarang. Selagi ingat, Jin-wo kemudian menggunakan skill sharing sense untuk melihat keadaan adiknya melalui mata prajurit bayangan yang telah ia sisipkan kepada Jin-ah. Terlihat Jin-ah yang sedang tertidur lelap di depan TV, sementara Beru sedang asik menonton sebuah drama di TV. Dasar si Beru, dia ini harusnya aku sadar ketika dia berbicara dengan nada yang aneh, rupanya dia suka nonton drama. Di tempat lain, Jin-wo juga melihat ibunya yang saat ini sedang berbelanja di pasar, baik Yeon-ho yang sedang bertengkar dengan Choi Jong-in, dan juga Cha Hae-in yang sedang mandi. Seketika Jin-wo kaget dan berteriak dengan wajahnya yang mulai memerah. Ia berencana untuk meminta maaf padanya dan akan mentraktirnya sesuatu. Jin-ho lalu bertanya, Hyung-nim, apa kau sudah mendengar berita tentang kemunculan Gate Rank S di Shinjuku, Jepang? Katanya kurang dari 3 hari lagi akan terjadi dungeon break. Mereka sepertinya sedang mengumpulkan para hunter dari seluruh dunia. Apa mereka belum menghubungimu, Hyung-nim? Jin-wo menjawab bahwa ia juga mendapat undangan itu. Tapi ada pekerjaan yang jauh lebih penting yang harus diselesaikan dulu. Jin-wo kemudian membuka jendela sistem dan melihat waktu mundur hingga dibukanya gate menuju ke kuil Kartenon yang kini hanya tinggal 26 jam lagi. Jin-wo merasa kalau undangan yang dikirim sistem jauh lebih penting, tempat ia akan mendapat semua jawaban tentang siapa sebenarnya dirinya. Mereka berdua lalu berdiri dan melanjutkan pekerjaan. Cerita kini kembali ke Jepang. Saat ini, Sugimoto bersama Hoshino dan Tawata yang sedang menemui salah satu hunter rank S dari Rusia, Yuri Orlov. Ia adalah seorang hunter rank S bertipe support. Mereka menjelaskan maksud dan tujuan mereka datang ke sini adalah untuk menyewa jasanya. Yuri mengaku bahwa ia sangat hebat di antara hunter tipe support lain. Mereka kemudian bernegosiasi. Yuri Orlov menawarkan harga 3,6 miliar dolar per tahun atau 10 juta dolar per hari. Dengan begitu, ia memastikan akan menahan gate itu selama yang mereka mau. Sugimoto pun terkejut mendengar harga yang ditawarkan tersebut. Orlov berkata bahwa hanya dengan 3,6 miliar dolar per tahun, mereka bisa menyelamatkan tanah air mereka. Orlov meyakinkan bahwa itu bahkan jauh lebih murah dibanding menyewa Thomas Andre. Jadi bagaimana? Apa kalian mau melindungi negara kalian itu dengan harga tersebut atau membiarkannya hancur? Orlov pun tertawa. Memang di situasi kalian saat ini kalian masih mempunyai pilihan? Bahkan masih kurang kalau hanya menjilat kaki dan memohon. Sugimoto berkata, jadi maksudmu kau sangat yakin dengan skill yang kau miliki itu? Orlov menjawabnya, tentu saja, itu jauh lebih menguntungkan dibanding kalian menyewa ratusan hunter kroco seperti di belakangmu saat ini. Seketika Hoshino dan Tawata pun merasa tak terima karena telah diremehkan begitu saja. Yuri Orlov kemudian menunjukkan kekuatannya dengan mengurung mereka berdua di dalam barrier miliknya. Jangan bergerak sedikit pun tanpa izin dariku. Keluarlah kalau kalian bisa, kata Orlov. Hoshino dan Tawata seketika dibuat tak berdaya sama sekali oleh skill miliknya. Orlov pun tersenyum sambil berkata, bukankah ini kesepakatan yang menarik? Sugimoto mengakui kemampuan Orlov memang hebat, bahkan 2 hunter rank S sekalipun sampai tak berdaya. Namun ia masih ragu apa pemerintah akan menyetujui jumlah sebanyak itu. Tapi tak ada pilihan lain lagi, baiklah kalau begitu. Cerita lalu berpindah ke apartemen Jin-wo. Jin-wo yang sedang mengenakan sepatunya dan hendak pergi, tak lupa ia berpamitan dengan ibunya. Dan sesaat setelah Jin-wo meninggalkan apartemennya, jendela sistem kemudian terbuka, memberitahu Jin-wo bahwa lokasi gate menuju kuil Kartenon akan segera muncul dalam hitungan detik. Dengan tekad yang kuat, Jin-wo lalu mengeluarkan sebuah kunci di tangannya. Setelah hitungan mundur selesai, pesan dari sistem kembali muncul, bahwa lokasi gate untuk pemakaian kunci sudah ditetapkan. Jin-wo kemudian segera bergegas menuju lokasi yang sudah ditentukan oleh sistem.
Dan ternyata lokasinya berada tepat di area reruntuhan sekolah Jin-ah yang belum lama ini telah ditutup oleh Jinwo saat insiden Monster Org. Terlihat, para petugas asosiasi kini sudah mengamankan lokasi tersebut. Para petugas dari asosiasi Hunter pun terlihat bingung, karena muncul sebuah gate di tempat yang sama 2 kali. Mereka berkata, untungnya sekolah sudah ditutup, kalau tidak mereka akan kerepotan untuk mengatasi kerumunan para siswa. Tak lama kemudian datang seorang pria ke lokasi gate tersebut. Salah satu petugas lalu segera menghentikannya, dan ternyata pria itu adalah Hunter Sung Jinwo. Jinwo lalu bertanya, sudah berapa lama gate itu muncul? Petugas menjawab, termasuk hari ini berarti sudah 3 hari. Hal ini mengejutkan Jinwo karena katanya gate tidak akan muncul sebelum informasi tentang lokasinya dikeluarkan. Petugas lalu menjelaskan bahwa ini hanya gate rank C biasa, dan sudah ada hunter yang masuk sekitar 2 jam yang lalu. Mendengar hal itu, Jinwo kemudian memerintahkan untuk segera menghentikan raid ini sekarang juga. Jinwo mengatakan kalau raid ini sangat berbahaya, jika tidak dihentikan sekarang, mereka semua akan mati. Para petugas asosiasi yang berada di lokasi itu pun kebingungan dengan apa yang dimaksud oleh Jinwo, bahwa semuanya akan mati. Mereka meminta penjelasan. Namun Jinwo tak ingin membuang waktu dan segera masuk ke dalam gate. Tak ada waktu untuk menjelaskan. Aku akan menyuruh semua anggota raid untuk mundur, kata Jinwo. Para hunter yang saat ini berada di dalam dungeon tersebut, tampaknya mereka sudah mengalahkan semua monster dan telah sampai di depan sebuah pintu raksasa. Mereka mengatakan, inikah ruangan bos, tapi pintu ini tidak terbuka. Bagaimana kita membukanya? Bahkan dengan sihir pun pintu ini tak tergores sama sekali. Saat semua orang merasa kebingungan, Jinwo tiba-tiba muncul dari belakang dan berkata bahwa di balik pintu itu adalah perangkap. Para hunter kaget dan bertanya, bagaimana kau bisa tahu? Jinwo lalu menjelaskan pada mereka semua bahwa dia adalah survivor dari Double Dungeon, sehingga tempat ini sangat berbahaya. Dari sini aku yang akan menggantikan kalian, jadi kalian kembali saja, ucap Jinwo. Jinwo lalu mendekati pintu tersebut dan berkata, kenapa pintu ini tidak terbuka? Apakah ada semacam sihir untuk membukanya? Pesan dari sistem kemudian muncul. Saat ini kuil Kartenon masih terkunci. Mohon gunakan kunci untuk membukanya. Jinwo lalu mengeluarkan kunci yang ia miliki dan segera membukanya. Para hunter yang melihat pintu itu kini bisa terbuka seketika dibuat heran. Apa? Bagaimana kau bisa membukanya padahal barusan itu masih terkunci? Salah satu hunter lalu mendekati Jinwo dan berkata, permisi Hunter Sung, dungeon ini telah dibeli dan dikhususkan untuk raid Bravery Guild. Jadi kau tidak punya hak untuk menyuruh kami kembali. Mendengar hal itu, Jinwo terdiam sejenak lalu ia berkata, baiklah, aku tidak akan memperingatkan kalian lagi. Kalau ada yang mau masuk, silahkan saja. Hunter yang memperingatkan Jinwo itu pun dengan berani langsung masuk ke dalam pintu tersebut. Lalu tiba-tiba peringatan dari sistem muncul. Seseorang tanpa kunci memasuki kuil Kartenon. Akses ditolak. Ia langsung diserang oleh salah satu patung batu raksasa. Tapi untungnya Jinwo segera menarik hunter itu keluar. Jinwo lalu menjelaskan bahwa di dalam sana semuanya berisi patung-patung raksasa seperti itu. Apa kalian masih mau masuk? Jinwo kemudian berjalan memasuki pintu itu dan memerintahkan mereka semua untuk keluar dari sini secepatnya. Lalu segera hubungi asosiasi hunter bahwa Double Dungeon telah muncul kembali. Setelah Jinwo memasuki ruangan tersebut, pintu itu langsung tertutup kembali. Api biru yang menerangi kuil mulai menyala satu persatu. Jinwo lalu melihat patung-patung batu raksasa yang masih berdiri seperti dulu saat ia pertama kali memasuki kuil ini. Jinwo kemudian berkata, sekali lagi, aku kembali. Tapi berbeda dari yang dulu, sekarang aku sangat bisa merasakannya. Patung-patung ini bukanlah monster ataupun makhluk hidup, melainkan hanya sebuah boneka dari seseorang. Dan hanya ada satu sosok yang memancarkan energi sihir di ruangan ini. Kaulah musuh sebenarnya. Jinwo lalu berdiri di depan patung batu yang membawa komandemen aturan kuil Kartenon. Jawablah pertanyaanku. Patung itu kemudian tersenyum dengan senyum yang mengerikan dan berkata, akhirnya kau sampai sejauh ini.
Cerita kini berlanjut di sebuah bandara internasional di Jepang, di mana hunter Yuri Orlov telah tiba dan langsung disambut oleh para wartawan yang menanyakan berbagai macam pertanyaan untuknya. Para wartawan langsung mengerumuni dan bertanya bagaimana ia akan menahan gate tersebut. Orlov pun menjawab, "Tentu akan kutahan seperti biasa aku melakukannya. Aku akan memasang sebuah barrier raksasa di sekitar gate dan menyalurkan seluruh sihirku ke dalamnya, sehingga apapun yang berada di dalam gate itu mustahil untuk bisa keluar." Jadi maksudmu, kau bisa menahan gate rank S itu seorang diri Tuan Orlov? Orlov tersenyum. Dengan percaya diri, ia menjelaskan bahwa asalkan barrier tetap dipertahankan dengan mana yang cukup. Tapi itu mustahil jika hanya mengandalkan mana dariku saja. Jadi barrierku akan dipertahankan dengan menyerap mana di sekitarnya. Selama kalian menyiapkan kristal mana dan disebar di seluruh penjuru Tokyo. Dengan begitu, barrierku akan otomatis langsung menyerap energi sihir dari kristal mana tersebut. Ia menjelaskan bahwa prinsipnya sama seperti ketika kita menyalakan sebuah mesin mobil. Nantinya sesaat setelah menyerap mana, barrierku akan langsung menjadi dinding pertahanan yang sangat kuat. Tenang saja, aku akan menyelamatkan kalian semua. Kalian semua cukup mengingat siapa orang yang nanti telah menyelamatkan kalian. Berita itu pun telah disiarkan secara langsung oleh stasiun televisi. Bahkan Ketua Gogan-hei pun kini sedang menonton siaran tersebut di kantornya bersama Ketua Wo Jinchul. Ketua Gogan-hei berkata, "Entah Yuri Orlov bisa menahan gate rank S itu atau tidak. Tapi semua orang tahu apa yang akan terjadi kalau sampai dia gagal. Itu akan menjadi sebuah bencana." Ketua Gogan-hei lalu menanyakan bagaimana kabar dari hunter Sung Jinwo kepada Ketua Wo Jinchul. Jinchul lalu memberikan sebuah data tentang beberapa gate untuk raid yang akan dilakukan oleh Ajin Guild. Ia sedang memeriksa semua data tersebut karena takutnya terjadi gesekan antara Jinwo dan guild lain. Karena lokasi gate yang berdekatan dengan Guild White Tiger, The Hunters, dan Guild Reaper di Seoul. Ketua Gogan-hei tak henti-hentinya memuji Jinwo, bahwa ini sangat menarik, melihat ia mendirikan sebuah guild baru yang hanya punya satu attacker, yaitu dirinya sendiri, tapi bisa langsung setara dengan kekuatan dari guild besar lainnya. Jinchul pun merasa sependapat dengan Ketua Gogan-hei. Tiba-tiba di tengah pembicaraan ponsel Wo Jinchul berdering, ia lalu meminta izin sebentar kepada ketua untuk mengangkat telepon tersebut. Ia kemudian menerima laporan mengenai sekolah yang belum lama ini muncul monster orc dan sebuah gate muncul kembali di situ, yang ternyata adalah sebuah double dungeon. Selain itu, Hunter Sung Jinwo telah memasuki dungeon tersebut. Mendengar itu, Ketua Wo Jinchul pun kaget. Cerita lalu berpindah ke Sung Jinwo yang saat ini tengah berada di dalam double dungeon. Patung batu yang berada di hadapan Jinwo kini mulai bergerak dan mengepakkan semua sayap-sayapnya. Patung itu lalu menghancurkan komandemen berisi tentang aturan kuil yang sedang dipegangnya. Jinwo berkata, tampaknya peraturan yang tertulis di sana memang tidak berarti sama sekali. Patung itu lalu menjawab, "Dulu ini mempunyai sebuah arti, tapi sekarang sudah tak penting lagi." Jinwo kemudian menanyakan apakah kau yang memanggilku untuk kembali ke sini. Dan apa kau seorang monster? Patung itu lalu menjawab iya. Aku yang memanggilmu ke sini. Dan pertanyaan yang benar harusnya bukan siapa aku, melainkan siapa dirimu sebenarnya. Sekarang adalah saatnya ujian terakhir. Akan kuberitahu segalanya setelah ujian ini selesai, asalkan kau masih bisa bertahan. Baiklah, terimalah hadiah dariku ini. Seketika, semua patung raksasa mulai bergerak ke arah Jinwo. Jinwo dengan tenang kemudian memanggil prajurit bayangannya. Tapi patung itu lalu menjentikan jarinya dan berkata bahwa cara mainnya bukan begitu. Di sini adalah tempat ujian, dan yang akan aku uji adalah kau. Aku tidak peduli dengan kekuatan bawahanmu. Sebuah pesan dari sistem kemudian muncul, menjelaskan tentang skill special class telah dibatasi dalam ujian akhir. Penggunaan item seperti potion tidak diperbolehkan selama ujian berlangsung. Serta hadiah penyelesaian quest dan leveling up tidak bisa mengembalikan status. Sampai ujian terakhir diselesaikan, Anda tidak bisa keluar dari sini. Jinwo pun berkata, rupanya begini cara mainnya. Semua kartu as yang telah aku siapkan langsung hilang dalam sekejap. Kalau begitu,
akan aku selesaikan dengan kekuatanku sendiri. Patung-patung raksasa itu lalu segera menyerang Jinwo menggunakan pedangnya. Tapi Jinwo berhasil menahan serangan tersebut dan langsung mematahkan pedang dari patung yang menyerangnya. Jinwo lalu melempar potongan pedang yang telah ia patahkan ke kepala salah satu patung. Patung lain segera menyerang Jinwo secara bersamaan. Namun ia berhasil menghindari semua serangan dengan gerakan yang sangat lincah. Jinwo pun berhasil menghancurkan satu persatu patung yang ada di sana. Dari kejauhan, patung yang memiliki sayap itu memperhatikan Jinwo sambil tersenyum dan berkata, "Dengan tubuh manusia itu sudah lumayan, sungguh perkembanganmu sangat luar biasa." Tapi ujian belum seharusnya berakhir. Masih terlalu dini untuk menyelesaikannya. Dan pada saat itulah sesuatu yang tak terduga terjadi. Patung dewa terbesar yang sejak awal hanya duduk diam bagai penjaga bisu, perlahan mulai bangkit. Dengan senyum mengerikan yang merekah di wajahnya yang kaku, ia menatap ke arah Jinwo. Sekarang, saatnya menyembah sang dewa. Cerita kemudian beralih ke kantor Asosiasi Hunter Korea. Di sana terlihat Ketua Go Gun-hee yang sedang menerima kunjungan resmi dari pihak Asosiasi Hunter Jepang. Tamu tersebut adalah Ketua Asosiasi Matsumoto Shigeo, yang datang bersama penerjemahnya, Hanekawa. Dalam pertemuan itu, Matsumoto menyerahkan sebuah surat dokumen resmi penyerahan kepemilikan kristal mana dari Pulau Jeju. Namun tak berhenti di situ. Ia juga menyampaikan maksud dan kedatangannya yang sebenarnya adalah ingin menyewa kekuatan dari Hunter Song Jinwo. Ketua Go Gun-hee pun angkat bicara. Ia menjelaskan bahwa Hunter Song Jinwo bukanlah bagian dari anggota asosiasi Hunter. Matsumoto mengatakan kalau ia tahu soal itu. Namun Hunter Song Jinwo adalah warga Korea. Jadi hanya asosiasi Hunter Korea lah yang memiliki wewenang untuk menghubunginya. Dalam hati, Ketua Go Gun-hee berkata, ia bahkan memberikan jumlah yang sangat besar, hanya demi sebuah peruntungan. Dengan tidak adanya Goto Ryuji, memang sangat mustahil untuk menghentikan gate rank S tersebut. Ketua Go Gun-hee lalu menyuruh bawahannya dan Hanekawa untuk keluar sebentar, karena ia ingin berbicara empat mata saja dengan Matsumoto. Ia lalu dengan serius berkata, "Presiden Asosiasi Matsumoto, kalau kau sedang melakukan tipu muslihat, kusarankan untuk berhenti sekarang juga. Aku mendengar rumor bahwa kau berusaha untuk mengambil alih Guild Draw Sword. Awalnya, Guild Draw Sword memang sebuah domba yang dibesarkan oleh Asosiasi Hunter Jepang. Sebelumnya, kau memang sangat mudah untuk menggerakkan Hunter Rank S seperti Goto Ryuji, tapi sekarang tidak begitu. Dan kalau sampai tidak bisa menahan Gate Rank S yang saat ini muncul di Jepang, maka semua tanggung jawab akan ditanggung penuh olehmu Presiden Asosiasi, Matsumoto Shigeo." Ketua Go Gun-hee kemudian mengeluarkan sebuah black box yang digunakan oleh Goto Ryuji dan timnya sebagai alat komunikasi saat raid di Pulau Jeju. Ketua Go Gun-hee marah dan mengeluarkan aura kekuatannya di depan Matsumoto. Ia mengatakan, "Kau pikir aku tidak tahu? Ini bukan masalah tentang kristal mana. Kalau sampai publik mendengar isi rekaman ini, semua orang pasti akan sangat murka." Ketua Go Gun-hee yang sangat marah kemudian menghancurkan black box itu, hingga meja di depannya pun ikut hancur terbelah menjadi dua. Ia memperingatkan Matsumoto untuk tidak bermain-main lagi dengan Korea, dan menyuruhnya berterima kasih kepada Hunter Song Jinwo. Cerita kembali ke Song Jinwo. Pertarungan terus berlanjut, Jinwo tak memberi celah sedikit pun. Serangan demi serangan bertubi-tubi ia lancarkan, menghancurkan patung-patung raksasa yang terus bermunculan tanpa henti. Namun tiba-tiba langkahnya terhenti. Sebuah firasat tajam menyentuh instingnya. Ia lalu menoleh ke belakang, dan di sanalah patung raja berdiri. Wajahnya menyeringai, dan dari matanya terlihat cahaya mulai terkumpul. Jinwo menyadari kalau patung itu akan segera menembakkan sebuah laser. Ia sadar bahwa sudah terlambat untuk menghindar. Dengan cepat, Jinwo lalu mengaktifkan skill Domination Touch, mengarahkan kendalinya pada patung-patung raksasa yang ada di sekelilingnya. Satu demi satu tubuh raksasa itu ditarik dan disatukan menjadi sebuah perisai untuk menghalangi serangan yang akan datang tersebut. Patung raja itu pun menembakkan laser di kedua matanya ke arah Jinwo, dengan seketika menembus dan menghancurkan perisai patung yang telah ia buat.
Tapi dengan begitu memberikan Jinwo sedikit waktu untuk bisa menghindari serangan mematikan itu. Jinwo menyadari bahwa serangan itu sangat berbahaya. Dengan kemampuannya saat ini, jika terkena serangan itu pasti akan berakibat fatal untuk dirinya. Ia tak punya pilihan lain, patung raja tersebut harus disingkirkan lebih dulu apapun resikonya. Sebuah notifikasi dari sistem tiba-tiba muncul. Skill Domination Touch telah berevolusi menjadi Monarch Authority. Tubuh Jinwo kini langsung melesat secepat kilat ke arah patung raja. Patung itu lalu mencoba untuk menginjak Jinwo, tapi Jinwo dengan refleks yang luar biasa berhasil menghindar dengan mudah. Gerakan Jinwo kini seperti sebuah bayangan yang tidak bisa disentuh. Ia kemudian melompat menuju ke arah tubuh patung itu. Namun, nalurinya kembali bergetar. Ia merasakan serangan susulan akan segera datang. Dengan menggunakan kecepatan dan skill Monarch Authority, Jinwo langsung bergerak memasuki titik buta dari patung tersebut dan berhasil menghindari serangan laser susulan itu. Jinwo lalu terdiam sesaat. Dalam hatinya ia berkata, ini sungguh kekuatan yang dahsyat. Pengaruhnya sangat besar. Ia merasa bahwa skill Monarch Authority ini jauh lebih kuat daripada kenaikan level skill biasa. Jinwo yang kini berdiri di pundak patung raja tersebut langsung melancarkan serangan Critical Chaos Slash ke arah wajah patung itu. Demon King Dagger miliknya yang bisa memotong apapun, hanya memberikan sebuah goresan kecil. Patung itu tersenyum sinis, seolah mengejek Jinwo. Jinwo pun kesal dan berkata, kalau aku tak bisa memotongnya, maka akan aku hancurkan saja. Jinwo lalu mengincar retakan yang telah ia buat dengan daggernya, dan langsung meninjunya dengan kekuatan penuh mengarah tepat ke arah retakan di wajah patung itu. Dari kejauhan, patung yang memberikan ujian pada Jinwo merasa terkejut melihat Jinwo bisa menangani masterpiece-nya dengan serangan seperti itu. Dengan seluruh kekuatan level 103 yang dimilikinya, Jinwo kembali menghantam wajah patung tersebut hingga hancur dan membuatnya terjatuh ke tanah. Patung-patung raksasa lainnya segera menyerang Jinwo. Dengan tenang, Jinwo kembali mengaktifkan skill Monarch Authority. Dan dalam sekejap, patung-patung raksasa itu langsung hancur terhempas ke tanah. Jinwo merasa pertarungan ini membuatnya bertambah kuat. Dari kejauhan, patung bersayap itu perlahan mendekat. Ia tersenyum dan bertepuk tangan, memuji Jinwo atas pencapaian luar biasa itu. Jinwo menatapnya dengan tajam dan berkata, tepati janjimu. Namun patung itu malah tertawa dan menjawab, ujiannya belum selesai. Bukankah masih ada aku di sini? Akulah lawan ujian terakhirmu. Tiba-tiba notifikasi sistem muncul. Emergency quest aktif. Jantungmu akan berhenti jika tidak bisa mengalahkan musuh dalam waktu 10 menit. Jinwo bertanya, siapa kau sebenarnya? Patung itu tersenyum dan berkata, baiklah, aku akan menjawab pertanyaanmu. Akulah sang arsitek sistem yang membuat dan merancang sebuah sistem dalam diri Jinwo. Sementara itu, di luar gate, terlihat regu pengawas dari asosiasi Hunter telah tiba, yang dipimpin langsung oleh ketua Wo Jinchul. Ia juga membawa 7 Hunter elit dari asosiasi ke tempat tersebut. Meskipun tak terlalu banyak membantu, tapi setidaknya untuk berjaga-jaga, menurut ketua Wo Jinchul. Jinchul yang saat ini berdiri di depan gate itu seketika dibuat merinding. Ia merasakan sebuah tekanan aura sihir yang sangat menusuk dari dalam gate tersebut. Jinchul lalu bertanya, apakah masih ada guild besar yang masih menunggu raid? Anggotanya menjawab bahwa guild dari The Hunter masih melakukan sebuah raid yang dipimpin langsung oleh Master Choi Jong-in dan Hunter Cha Hae-in. Ketua Wo Jinchul kemudian menyuruh anggotanya untuk segera menyampaikan sebuah pesan kepada mereka, Guild The Hunter, untuk melakukan kerjasama darurat secepatnya. Kembali ke dalam dungeon. Patung arsitek mulai bergerak, ke-6 sayapnya kini telah bertransformasi berubah menjadi 6 tangan. Dengan gerakan yang cepat, ia langsung menyerang Jinwo menggunakan 3 tangannya. Jinwo berusaha menahan serangan itu dengan kedua tangan. Namun serangan itu sangat kuat hingga membuat Jinwo terhempas keras menghantam dinding batu di belakang. Darah mengalir dari mulutnya, tubuhnya berguncang karena rasa sakit yang luar biasa. Arsitek terus menyerang. Pukulan demi pukulan terus menghujani Jinwo tanpa ampun. Tapi Jinwo berhasil menghindari semua serangan tersebut.
Arsitek tak menyangka karena Jinwo mampu bertahan sampai sejauh ini dari semua serangannya. Ia memuji Jinwo karena telah melampaui perkiraannya. Arsitek lalu menyerang lagi dan berhasil mendaratkan pukulan keras ke wajah Jinwo. Tapi Jinwo mampu bertahan dan membalas serangan itu dengan sebuah pukulan telak yang tepat mengenai wajah si arsitek hingga membuatnya terhempas jauh. Arsitek menatap Jinwo dengan sorot mata yang menyala, lalu berkata dengan nada mencibir, "Untuk sekelas manusia, kau membuatku bersemangat bertarung. Dalam hidupku, tak pernah sekalipun terlintas dalam pikiran bahwa manusia akan menjadi lawanku." Menarik, ini sungguh sangat menarik, kata arsitek. Jinwo berkata dalam hatinya, "Dia yang telah mengundangku untuk kembali ke sini setelah levelku mencapai 101. Aku yakin ia sangat percaya diri bisa mengalahkanku dengan mudah, tapi aku masih bisa bertahan sejauh ini." Jinwo lalu bertanya apa alasan arsitek merancang sistem dan mengapa kau memilihku pada hari itu. Arsitek kembali melesat menyerang Jinwo sambil menjawab, "Apa kau ingin tahu jawabannya? Kau pasti sedang berpikir, jika kau membunuhku kau takkan mendapat jawabannya." Jinwo kemudian berlari berusaha untuk menghindari pertarungan dari jarak dekat dengannya, karena ia tahu itu akan merugikan dirinya sendiri. Jinwo lalu mengaktifkan skill Monarch Authority bertujuan untuk menyerangnya dari jarak jauh. Namun ternyata arsitek juga bisa menggunakan skill yang sama dengan Jinwo dan mengatakan percuma. Jika kau berusaha mengalahkanku dengan cara hit and run, itu tak akan berhasil. Benturan dua kekuatan kini meledak di tengah arena. Dua kekuatan Monarch Authority saling bertabrakan menciptakan sebuah gelombang energi dahsyat yang mengguncang seluruh dungeon. Jinwo pun terhempas ke belakang karena ledakan gelombang tersebut. Dan ia sekarang menyadari bahwa serangan jarak jauh juga sudah tidak berguna. Sementara itu, arsitek hanya berdiri dengan senyum penuh teka-teki. Ia lalu berkata bahwa tidak peduli jika kau membunuh atau membiarkanku hidup, pada akhirnya kau akan mendapatkan jawaban yang selama ini kau cari. Patung arsitek lalu mengeluarkan semua senjata yang ia miliki di masing-masing tangannya. Ia bersiap untuk menyerang Jinwo sekali lagi. Jinwo bertanya bagaimana kau bisa merancang segalanya, dan kenapa kau memberiku kekuatan ini. Arsitek lalu menjawab bahwa aku tidak memilihmu, aku malah menentangnya. Tugasku hanya merancang dan menjalankan player building system demi tujuan itu. Sementara itu, waktu terus berjalan. Pesan dari sistem menampilkan waktu yang tersisa tinggal 6 menit 19 detik lagi. Jinwo tidak punya banyak waktu lagi, ia harus bisa mengalahkannya secepat mungkin. Di menit-menit akhir, arsitek bertekad melawan Jinwo dengan lebih serius. Ia lalu melompat ke arah Jinwo, melancarkan sebuah serangan kembali dengan senjata di kedelapan tangannya. Tapi lagi-lagi Jinwo berhasil menghindar. Arsitek terus menghujani Jinwo dengan serangan. Namun tubuh Jinwo melesat berhasil menghindari setiap serangan satu demi satu tanpa tergores sedikit pun. Ia merasa indera pada seluruh tubuhnya semakin kuat. Senjata-senjata tersebut dan semua gerakannya bisa ia rasakan, sehingga ia dengan mudah menghindari semua serangan itu dengan sempurna. Arsitek terkejut dan berkata, "Bagaimana mungkin? Aku telah menggunakan seluruh kekuatan yang kumiliki, tapi dia bisa menghindari semua seranganku tanpa tergores sedikit pun." Selain itu, kecepatannya juga bertambah lebih cepat dari sebelumnya. Kesempatan itu tak disia-siakan Jinwo. Ia lalu menyerang balik arsitek dengan gerakan yang cepat, hingga akhirnya berhasil memotong satu lengannya. Arsitek terkejut dan mulai panik. Padahal ini hanya sebuah tubuh palsu, tapi aku merasakan rasa sakitnya. Arsitek lalu menyadari sesuatu. Jadi begitu, inikah alasanmu memilihnya? Arsitek yang marah tak tinggal diam. Ia membangkitkan kembali para patung raksasa, termasuk patung sang raja yang paling besar. Waktu tersisa tinggal 3 menit 20 detik, Jinwo yang semakin terdesak langsung menyerang patung-patung tersebut, lalu mengaktifkan skill Monarch Authority untuk menghempaskan patung di sekitarnya. Ia kemudian melesat menyerang si arsitek, dan berhasil memotong 2 lengan arsitek dengan daggernya. Arsitek membalas serangan Jinwo dengan tebasan mengarah ke perutnya, membuat Jinwo merasakan sakit akibat serangan itu.
Jinwo kemudian melihat sebuah patung yang memegang perisai berdiri di belakangnya. Seketika Jinwo mengingat kejadian waktu itu, patung inilah yang dulu telah menghancurkan kakinya. Jinwo lalu melompat dan langsung menghancurkan kepala patung tersebut dengan menggunakan siku tangannya. Arsitek tak percaya Jinwo bisa mengalahkan patung tersebut dengan begitu mudahnya. Di sisa waktu yang mulai menipis, Jinwo kembali menyerang arsitek dengan kekuatan penuh. Ia lalu berhasil menebas ketiga lengan arsitek hingga terputus dan membuatnya terjatuh ke tanah, menghasilkan sebuah ledakan besar. Jinwo kemudian menodongkan daggernya ke leher si arsitek. Arsitek yang kini sudah tak berdaya lalu mengakui bahwa ia telah kalah dan berkata, "Ujian ini telah berakhir." Sisa waktu menunjukkan 2 menit 11 detik. Arsitek lalu menjelaskan pada Jinwo bahwa jawaban yang selama ini Jinwo cari ada di dalam dirinya sendiri. Pesan sistem kemudian muncul di depan Jinwo yang berisi, "Data yang tersimpan di dalam ingatanmu akan dibuka. Apakah Anda terima?" Jinwo kemudian berpikir sejenak, apa maksud data yang tersimpan dalam ingatanku? Karena tak ada pilihan lain lagi, ia lalu menerimanya dan seketika keluar sebuah cahaya yang menyelimuti Jinwo. Bersamaan dengan munculnya sebuah pesan dari sistem yang berbunyi, "Data telah berhasil dibuka." Sesaat setelah Jinwo membuka data ingatan dalam dirinya, ia seperti masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Ia kini sampai di sebuah tempat yang sangat luas dengan langit yang berwarna ungu. Ia seperti sebuah roh yang sedang melayang di udara. Dan alangkah terkejutnya Jinwo ketika melihat ke bawah. Ia menyaksikan sekumpulan para monster dari berbagai jenis yang jumlahnya tak terhitung berkumpul menjadi satu di tempat itu. Monster-monster itu menatap ke arah langit membuat Jinwo penasaran apa yang sedang mereka lihat sebenarnya. Jinwo pun lalu memalingkan pandangannya ke arah langit dan betapa terkejutnya ia melihat banyak gate besar bermunculan di situ. Dalam hati Jinwo bertanya-tanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi di tempat ini? Langit yang berwarna ungu, dengan monster yang tak terhitung jumlahnya, apakah tempat ini bukan di bumi? Banyak sekali makhluk yang menyerupai Ice Elf, High Orc, Goblin, dan Giant berkumpul jadi satu. Jika semua monster ini keluar bersama-sama melalui gate, umat manusia pasti tidak akan memiliki kesempatan. Namun, sepertinya musuh yang mereka lawan bukanlah manusia. Tiba-tiba, gate-gate besar di langit itu pun retak, cahaya terang muncul dari dalam retakan gate tersebut, diikuti oleh para pasukan bersayap, yang mengenakan sebuah zirah perak berjumlah sangat banyak memenuhi langit. Salah satu prajurit perak itu kemudian meniup sebuah trompet yang merupakan sebuah tanda bahwa peperangan telah dimulai. Para monster menggabungkan kekuatan mereka dengan tujuan untuk melawan para prajurit perak. Perang pun pecah, terdengar suara dentangan pedang, dan hancurnya baju zirah menulikan telinga. Teriakan kemenangan segera berubah menjadi teriakan kesakitan dan erangan. Tanah pun telah berubah menjadi warna merah, dipenuhi oleh darah para monster. Alur peperangan kini telah dikuasai oleh para prajurit perak. Mereka sangat kuat. Seluruh monster dibantai habis, mayat-mayat monster berserakan di medan perang. Prajurit perak yang terus maju tanpa mendapat sebuah perlawanan yang berarti, kini mulai berhenti satu persatu. Semua mata kini tertuju kepada sosok bayangan hitam misterius yang menaiki sebuah kuda hitam. Ia berjalan perlahan melintasi mayat-mayat para monster yang telah dikalahkan oleh prajurit perak. Sosok itu lalu berkata, "Arise, bangkitlah." Jinwo yang menyaksikan kejadian itu seketika terkejut. Itu kan Monarch, Territory, dan Shadow Extraction. Itu artinya, apakah dia adalah sang Shadow Monarch? Terlihat, mayat-mayat para monster yang telah binasa kini bangkit kembali satu persatu menjadi sebuah pasukan bayangan abadi yang begitu banyak. Pengorbanan para monster itu tidak diakhiri hanya dengan sebuah kematian, dan darah mereka kini diwarnai menjadi hitam untuk membentuk sebuah kekuatan baru. Jinwo terdiam, ia tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Itu adalah jumlah pasukan yang sangat besar. Dengan kekuatanku saat ini, aku bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sang Shadow Monarch yang sesungguhnya. Para monster yang telah merangkak keluar dari ambang kematian kini kembali menyerang para prajurit perak. Pertempuran berlangsung sangat sengit. Prajurit perak dan hitam beradu di medan perang.
Nyaringnya teriakan selama pertarungan yang awalnya disangka sebagai pembantaian oleh satu pihak, kini telah seimbang dan berubah menjadi perang yang sesungguhnya. Hanya karena kemunculan satu orang, kini merubah seluruh jalannya situasi peperangan. Shadow Monarch dengan menaiki kudanya lalu maju ke depan, menebas satu persatu prajurit perak yang ada di hadapannya. Ia lalu mengaktifkan skill Monarch Authority untuk menyerang ruler yang terbang di atasnya. Kemanapun Shadow Monarch pergi, kehancuran selalu mengikuti di belakang jejaknya. Ia melihatnya sebagai kemenangan para monster dan prajurit bayangan, sampai mereka muncul. Namun tiba-tiba cerita berpindah ke sekumpulan para hunter yang kini telah berada di depan pintu kuil Kartenon. Ketua Wo Jinchul yang membawa 7 hunter elit dari asosiasi, bersama dengan Master Choi Jong-in dan Hunter Cha Hai-in, serta anggota dari Guild The Hunter lainnya. Master Choi merasakan kekuatan sihir yang luar biasa dari balik pintu ini. Bahkan Hunter Cha bisa merasakan kalau kekuatan ini bukanlah milik Hunter Sung Jinwo. Dalam hati, ia bertanya-tanya dari siapa sumber kekuatan ini berasal. Ketua Wo Jinchul lalu berkata, "Sekarang aku percaya dengan apa yang dulu Hunter Sung pernah katakan padaku tentang Double Dungeon setelah melihatnya secara langsung. Hunter Sung dulu berkata bahwa ia bukanlah orang yang menyelesaikan Double Dungeon tersebut. Lalu kenapa dia kembali lagi ke sini?" tanya Wo Jinchul. Sesaat kemudian pintu yang tadinya terkunci, kini mulai terbuka dengan sendirinya. Mereka semua lalu mulai memasuki kuil tersebut. Dan alangkah terkejutnya mereka setelah masuk melihat banyak patung-patung besar yang telah hancur menjadi setumpukan batu. Choi Jong-in dengan mata yang terbelalak mengatakan, "Apa-apaan ini? Tempat apa ini sebenarnya?" Mereka semua dibuat terkejut saat melihat isi di dalam tempat itu yang telah berantakan. Tak terkecuali ketua Wo Jinchul, hingga ia pun berkata, ternyata yang dulu mereka semua katakan tentang patung besar itu benar adanya. Patung-patung batu raksasanya itu memang benar ada di sini. Pada saat itu, patung arsitek lalu melihat para hunter yang telah memasuki kuil itu sambil berkata, "Apa ini? Aku tidak ingat pernah mengundang manusia lain untuk datang ke sini." Seketika suasana berubah menjadi mencekam. Para hunter terkejut. Salah satu hunter lalu berkata, "Barusan monster itu bisa berbicara. Kalian semua mendengar itu kan?" Hunter lain pun menyaut, "Monster itu bisa memahami ucapan manusia." Lalu arsitek dengan senyum yang mengerikan memerintahkan mereka semua untuk diam, karena kalian akan mengganggu sang raja yang sedang tertidur. Suasana tiba-tiba membeku, seluruh hunter lalu menoleh ke satu titik, dan pandangan mereka tertuju pada satu sosok yang berdiri diam di tengah altar. Para hunter bertanya-tanya, "Hei kalian semua, lihat di sana, bukankah itu Hunter Sung Jinwo? Sedang apa dia di sana?" Saat pandangan semua hunter teralihkan kepada Jinwo, arsitek dengan cepat menyerang para hunter itu satu persatu. 3 hunter seketika terluka karena serangan mendadak yang dilancarkan oleh sang arsitek. Sementara para hunter lain dibuat kaget melihatnya. Arsitek kemudian tersenyum dan berkata, "Manusia yang kuat, kalian semua akan menjadi persembahan yang layak bagi sang raja." Jinwo yang sedang berada di alam bawah sadarnya. Tiba-tiba ia melihat kemunculan 2 gate raksasa baru di tengah pertempuran yang sedang berlangsung. Dan dari dalamnya keluar pasukan iblis yang sangat banyak membawa bendera seperti akan berperang. Mereka semua dipimpin langsung oleh Raja Iblis. Jinwo pun langsung teringat. Bukankah mereka adalah klan Ricardo, klan Faetos, Rokan, dan klan Radis di mana Esil dulu berada? Para klan iblis yang dulu pernah Jinwo temui saat ia memasuki kastil iblis. Dari gate yang satunya lagi, muncul sosok-sosok mengerikan. Monster berwujud binatang buas yang dipimpin oleh serigala putih berukuran raksasa. 2 pemimpin pasukan itu kini berdiri tepat di depan sang Shadow Monarch. Cerita lalu bergeser kembali ke dalam dungeon, di mana para hunter healer sedang sibuk mencoba untuk menyembuhkan para hunter yang terluka akibat serangan si arsitek. Jong-in memerintahkan pasukannya untuk mengumpulkan kekuatan dan memindahkan yang terluka ke barisan paling belakang, karena musuh semakin mendekat. Arsitek yang telah membangkitkan kembali patung-patung raksasanya, ia kemudian berkata di depan para hunter,
Akan kuberikan kalian kesempatan untuk menyaksikan kelahiran dari sang raja yang agung. Itu pun jika kalian masih dapat bertahan. Patung raja kemudian mengumpulkan energi di matanya, bersiap-siap untuk menembakkan serangan laser kepada para hunter. Choi Jong-in lalu berteriak memerintahkan semuanya untuk segera menghindar. Laser pun telah ditembakkan oleh patung raja, tapi untungnya mereka semua masih bisa menghindari serangan tersebut. Choi Jong-in lalu membalas dengan menembakkan serangan api ke arah patung raja. Sementara para hunter lain mencoba menghancurkan patung yang lain, di saat Jong-in sedang mengalihkan perhatian dari patung raja. Wo Jinchul kemudian maju untuk menyerang. Ia mengepalkan tinjunya dan langsung menghantam salah satu patung tersebut. Namun serangannya tak berdampak sama sekali pada patung itu. Jinchul mengatakan bahwa patung ini jauh lebih kuat dari yang ia perkirakan. Choi Jong-in kembali menggunakan sihir apinya, tapi semua serangan itu tak mempan sama sekali. Ia lalu berkata, "Sial, daya tahan fisik mereka tidaklah normal. Kalian semua berhati-hatilah. Aku bahkan telah mengeluarkan kekuatan sihir sebanyak ini, tapi itu semua belum cukup. Apakah mereka juga memiliki daya tahan terhadap sihir?" ucap Jong-in. Sementara para hunter yang lain kini semakin terpojok, mereka telah mengeluarkan semua kekuatan yang mereka miliki, tapi tidak ada satupun yang mempan terhadap patung-patung itu. Choi Jong-in pun mulai panik. Dalam benaknya ia bertanya-tanya, "Sialan, apakah benar-benar tidak ada cara lain lagi untuk melawan patung-patung ini?" Ia lalu melirik ke arah Jinwo yang sedang tak sadarkan diri dan berkata, "Sekarang tidak ada cara lain lagi. Jalan satu-satunya saat ini adalah aku harus membangunkan Hunter Sung Jinwo." Choi Jong-in lalu menembakkan sihir api kecil ke arah Jinwo dengan tujuan untuk membangunkannya. Namun sebelum api itu sampai ke Jinwo, arsitek dengan cepat menangkisnya. Arsitek yang kesal lalu segera melesat ke arah Jong-in untuk menyerangnya. Berani-beraninya kau mencoba mengganggu tidur sang raja. Melihat monster itu mendekat akan menyerangnya, Choi Jong-in hanya berdiri terdiam dan terpaku karena rasa takut. Namun dengan sigap ketua Wo Jinchul dan para tanker maju berusaha untuk membantu menahan monster tersebut. Jinchul lalu berkata pada Hunter Cha Hae-in bahwa ia bisa mengatasi situasi di sini. Jadi tolong kau bangunkan Hunter Sung Jinwo. Hunter Cha lalu berkata, "Baiklah," dan segera berlari menghampiri Jinwo. Di sisi lain di alam bawah sadar Jinwo, terlihat pasukan bayangan kini sedang bertarung melawan pasukan binatang buas dan para pasukan iblis yang telah bersatu. Jinwo yang sedang menyaksikan pertarungan sengit tersebut dalam hatinya ia berkata, prajurit bayangan itu dapat kembali bangkit, bahkan setelah dihancurkan sampai seperti itu. Tapi seandainya jika itu adalah dirinya yang sekarang, ia pasti telah kehabisan mana dari awal. Ia tak tahu seberapa besar kekuatan dari sang Shadow Monarch tersebut. Jinwo merasa aneh, karena jika ini adalah perang antara monster dan prajurit perak, lantas kenapa para monster binatang dan iblis menyerang para pasukan bayangan? Seharusnya tidak ada alasan bagi mereka untuk bertarung karena musuh mereka sama, yaitu prajurit perak. Akhirnya, pertempuran dahsyat itu pun kini telah berakhir, dengan kemenangan berada di pihak pasukan bayangan. Terlihat, Raja Iblis kini telah tumbang di hadapan sang Shadow Monarch. Shadow Monarch lalu mendekati Raja Iblis tersebut dan berkata, "Kenapa kau memilih untuk mengkhianatiku? Sayang sekali, aku bisa saja membunuhmu." Raja Iblis itu lalu menjawab sambil tersenyum, "Wingdings." Entah apa maksud dari kata tersebut, bahkan Jinwo sekalipun tidak mengerti maksud dari kata itu. Shadow Monarch yang merasa kesal dengan apa yang telah diucapkan oleh Raja Iblis itu, seketika ia langsung menggunakan Monarch Authority dan mencengkeram kepala si Raja Iblis, lalu mencongkel salah satu matanya. Jinwo yang melihatnya seketika terkejut, ia merasa kalau dirinya pernah melihat Raja Iblis itu, tapi di mana? Setelah Shadow Monarch melepaskan iblis tersebut dan mengambil topeng di wajahnya, barulah terlihat bahwa itu adalah Raja Iblis Baran. Jinwo pun bertanya-tanya, mengapa Baran ada di sini? Lalu tiba-tiba, perspektif Jinwo yang sebelumnya melihat dari atas kini berubah. Ia menyadari dirinya kini berada pada posisi Shadow Monarch itu sendiri. Ia masih merasa bingung, sambil melihat kedua tangannya ia berkata, "Bagaimana mungkin? Kenapa sampai sekarang aku tidak menyadarinya?"
Ia lalu merasakan ada sesuatu yang aneh dari dalam tubuhnya. Di dadanya tiba-tiba mengeluarkan sebuah cahaya. Ia lalu merabanya dan mendapati energi sihir yang sangat kuat mengalir deras. Ternyata itu adalah sebuah black heart yang kini telah tertanam dalam dirinya. Yang berarti saat ini Jinwo memiliki 2 jantung sekaligus di dalam tubuhnya. Setelah itu, Jinwo merasakan sesuatu mulai mendekat. Ia lalu menoleh ke belakang dan melihat ke arah langit, di mana beberapa pasukan perak kini mulai berdatangan menghampiri Jinwo. Notifikasi sistem pun muncul memberitahu Jinwo bahwa data telah selesai dibuka. Cerita lalu kembali ke para hunter yang saat ini sedang melawan arsitek di dalam dungeon. Arsitek yang saat ini tengah menghadang Cha-Hae-in yang hendak membangunkan Jinwo, ia merasa terkesan dengannya. Ia mengatakan bahwa, "Kau sangat menarik, ini melebihi ekspektasiku," kata si arsitek. Cha-Hae-in lalu menggunakan skill sword dance miliknya untuk menyerang si arsitek. Namun setiap tebasan pedangnya dengan mudah dapat ditangkis oleh si arsitek. Arsitek lalu membalas dengan melancarkan satu tebasan pedangnya ke arah bahu dari Cha-Hae-in yang langsung mengenainya, membuat Cha-Hae-in berteriak kesakitan. Arsitek kemudian berkata, "Apa hanya segitu saja kemampuanmu? Ini tidak menyenangkan sama sekali. Ini sangat membosankan, wahai manusia." Sementara itu, Choi Jong-in, Wo Jin-chul, dan para hunter lainnya kini makin terdesak. Mereka semakin putus asa karena tak mampu melawan patung-patung raksasa tersebut. Arsitek dengan bangganya mengatakan bahwa desainku dapat memprediksikan dan merespon segala macam hasil. Kekuatan kalian tidak akan pernah bisa menghancurkan desain yang telah aku ciptakan. Aku rasa kalian sudah mencapai batas kuantitatif. Segala yang kalian lakukan di sini itu percuma. Choi Jong-in lalu kembali menembakkan sihir api ke arah arsitek untuk mengalihkan perhatiannya, agar hunter Cha-Hae-in bisa mendekati Jinwo dan berharap ia segera bangun, karena hanya itulah jalan satu-satunya yang mereka miliki. Namun arsitek tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Dengan gerakan yang sangat cepat, arsitek langsung mengejar Cha-Hae-in dan nyaris menangkapnya. Meski Cha-Hae-in sedang terluka, tapi ia masih sempat untuk menghindar dari cengkeraman si arsitek. Arsitek cukup terkesima, karena hunter Cha masih sempat untuk menghindar. Arsitek lalu terkejut ketika ia menatap Cha-Hae-in dan mendapati ada sosok prajurit bayangan dalam dirinya. Ia lalu mengatakan bahwa berdasarkan peraturan dari ruangan ini, seharusnya prajurit bayangan tidak dapat keluar, kecuali jika sang raja sendiri yang telah meletakkan bayangan padamu. "Untuk apa kau kemari? Apa hubunganmu dengan Sung Jinwo?" tanya si arsitek. Sambil memegang bahunya yang terluka, Cha-Hae-in menjawab, "Teman, Hunter Sung adalah teman kami. Kami semua datang ke sini untuk menyelamatkannya." Arsitek lalu berkata, "Itu bukanlah keinginan sang raja, tapi baiklah, aku akan memberimu kesempatan untuk menyaksikan momen mulia dalam sejarah. Hari ini, di tempat ini, satu dari monark yang mulia akan turun ke dunia ini. Tapi, manusia lain selain dirimu, mereka semua akan mati di sini." Namun tiba-tiba seseorang menjawab, "Tunggu, siapa bilang?" Dan ternyata itu adalah hunter Sung Jinwo yang kini telah bangun. Tanpa basa-basi, Jinwo langsung melayangkan sebuah pukulan telak ke wajah sang arsitek, membuat setengah dari wajahnya seketika hancur karena pukulan tersebut. Jinwo lalu mengatakan, "Apa yang telah kau lakukan terhadap tubuhku?" Semua orang dibuat kaget sekaligus merasa lega karena menyaksikan Jinwo yang telah kembali. Jinwo lalu berdiri di atas tubuh sang arsitek untuk menahan pergerakannya. Arsitek terlihat panik dan bertanya, "Kau bukanlah raja, apa yang terjadi sebenarnya? Bagaimana kau bisa mempertahankan egomu meskipun terdapat black heart di dalam dirimu?" Dalam hati Jinwo berkata, "Black heart, apa kekuatan yang sangat kuat ini berkat jantung ini?" Notifikasi sistem kemudian muncul. Anda telah memenuhi persyaratan. Anda telah mendapatkan kembali ingatan saat mengalahkan Demon King Baran, Monarch of White Flame. Kekuatan yang besar telah mengakui player sebagai pemilik barunya. Efek Black Heart penambahan MP sebanyak 100.000. Total MP Anda saat ini adalah 109.433. Jinwo lalu menarik 2 kesimpulan. Pertama,
Blackheart dalam tubuhku bukan berasal dari dia. Dan yang kedua, Blackheart ini seharusnya tidak membantuku, karena data yang aku dapatkan tidak memberiku jawaban tentang itu. Jinwo lalu kembali bertanya kepada arsitek. Apa itu player? Apa yang kau coba lakukan padaku? Arsitek semakin panik dan menyadari sesuatu. Mungkinkah, Shadow Monarch, apa kau melawan kami? Kau pikir monark lain akan membiarkanmu? Mereka pasti akan memburumu. Jinwo lalu mengeluarkan semua dagger miliknya dan langsung mengarahkannya pada si arsitek. Jawab semua pertanyaanku, kata Jinwo. Arsitek tertawa dan berkata, kau telah melampaui prediksiku. Sekarang aku tahu kenapa ia memilihmu. Di tempat lain, para hunter terkejut saat melihat patung-patung raksasa itu mulai bergerak kembali. Arsitek lalu mengatakan, jika kau membunuhku sekarang, maka tidak ada yang bisa menghentikan semua boneka-bonekaku ini. Jadi, apa kau masih ingin membunuhku sekarang? Jinwo yang tidak takut dengan ancaman dari si arsitek tersebut kemudian menjawab, jadi apa yang akan terjadi jika aku membunuhmu terlebih dahulu? Setelah itu baru kemudian boneka-bonekamu. Mendengar jawaban dari Jinwo tersebut, arsitek semakin panik. Jika kau membunuhku perancang sistem, maka kau akan... Belum sampai arsitek selesai menjelaskan, Jinwo tersenyum dan mengatakan, apa aku akan kembali menjadi hunter rank E? Aku juga telah memikirkan tentang semua itu. Hanya karena orang yang menciptakan sistem menghilang, itu tidak berarti sistem tersebut juga akan ikut hilang, bukan? Arsitek yang kesal kemudian mencoba untuk mengakses sistem dalam tubuh Jinwo. Namun sistem telah menolak aksesnya sebagai administrator. Arsitek merasa sangat terkejut. Ada apa dengan sistemnya? Kenapa aku tidak bisa mengaksesnya? Jinwo lalu menjelaskan, pada suatu hari aku memikirkan tentang ini. Ini bukan kebetulan atau keberuntungan. Sistem memanfaatkanku dan aku juga memanfaatkan sistem. Ini adalah apa yang dibutuhkan sistem. Aku bahkan memberinya hasil yang melebihi apa yang sistem inginkan. Dan tanpa kau sadari, aku telah menelan sistemnya. Arsitek pun kesal dan berkata, dasar kau. Tapi Jinwo segera menebas tubuh si arsitek dengan semua dagger miliknya, hingga membuat seluruh tubuhnya terpotong-potong dan hancur.